Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Nurpadi dari kelompok 3. Izin mengenalkan teman-teman yang lain. Yang pertama ada Mbak Inna Islamiati, ada Mbak Nur Anissa, ada Mbak Sarnia Khotrun Nada, dan juga ada Mbak Aulia Afna. Oke teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, selanjutnya perkenalkan kami untuk sedikit memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis SWOT yang bertemakan problem sosial pengangguran yang dikarenakan wabah COVID-19 saat ini. Untuk menyingkat waktu dan tempat, kepada pemateri saya persilakan. Problem yang terjadi pada masa COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak buruk pada perekonomian Indonesia. Secara tidak langsung mempengaruhi naiknya angka pengangguran. Pandemi COVID-19 mau tidak mau memaksa sejumlah daerah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak perusahaan merumahkan karyawannya, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya yaitu fokus utama. Fokus utama dari masalah sosial seperti pengangguran ini salah satunya disebabkan karena adanya COVID-19 yang berdampak terhadap sektor ketenaga kerjaan. Sejak pandemi COVID-19 ini, tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang menutup kegiatan operasionalnya, baik itu sementara ataupun sampai pada batas waktu yang belum ditentukan. Sehingga banyak para pekerja yang sekarang masih menganggur atau ada juga yang sampai terkena PHK karena faktor tersebut. Tidak hanya sebatas itu, pemerintah pun membuat aturan mengenai lockdown, social distancing, dan PSBB yang menyebabkan masyarakat terbatasi untuk bergerak atau bekerja, sehingga banyak di antara mereka yang masih menganggur di rumah. Mungkin banyak juga dari mereka yang mengalami PHK dan sampai menganggur di rumah, membuat mereka merasa jenuh atau stres. Karena yang tadinya mereka terbiasa melakukan pekerjaan, tapi adanya pandemi dan aturan dari pemerintah ini membuat mereka kesulitan untuk bekerja. Dari problem sosial yang telah dibahas tadi, kita dapat analisis. Yang pertama, strength, yaitu letak geografis yang memadai. Ada beragam pelatihan online melalui YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Lalu, kita juga memiliki kartu prakerja. Analisis yang kedua yaitu weakness. Perusahaan-perusahaan menutup kegiatan operasionalnya. Ada yang sementara, ada juga yang hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dengan adanya lockdown dan PSBB, membuat pengguna barang dan jasa sepi pelanggan, sehingga mengakibatkan usaha-usaha di bidang ekonomi tutup dan mereka menganggur. Lemahnya infrastruktur terkait teknologi pada daerah yang terletak jauh dari pusat kota akan meningkatkan hambatan masyarakat kawasan tersebut untuk bekerja. Seperti contohnya sektor pendidikan dengan sistem daring. Baik, terima kasih teman-teman untuk penjelasan sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke SWOT yang bagian opportunity dan threat. Untuk opportunity-nya, yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengoptimalisasikan kartu prakerja untuk masyarakat yang belum bisa bekerja hingga saat ini. Kemudian memberikan insentif, bukan PHK. Kemudian dengan melihat perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, hal itu dapat kita maksimalkan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan dan membuka usaha baru bagi kalangan masyarakat. Kemudian untuk threat-nya, pengangguran ini sangat mempengaruhi perekonomian diri sendiri. Nah, apabila
tingginya angka pengangguran ini tidak diantisipasi dengan segera, maka akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah ada hal yang masih mengganjal? Kiranya mau memberitahu, bisa melalui kolom komentar ataupun WA group. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang mau sedia mendengarkan. Semoga teman-teman semua sehat di sana. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan menimpa teman-teman semua. Amin. Cukup sekian dari kami. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.